Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hamdan Pratama, nomor absen 9 dari kelas 9 C akan menganalisis aplikasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan di wilayah Kota Probolinggo. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dasar teorinya. Teknologi ramah lingkungan adalah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu teknologi dekatan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi: biofuel, biogas, sel surya, tenaga hidrogen, pembangkit listrik tenaga pasang surut, pembangkit listrik tenaga angin, geothermal, dan pembangkit listrik tenaga air. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi: 1. Lingkungan mobil listrik. 2. Bus surya dan kendaraan hidrogen. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan: biopori, bioremediasi, composting toilet, dan pemurnian air. Itu saya sudah mengunjungi wilayah-wilayah dan menganalisis wilayah tersebut yang dapat diterapkan aplikasi teknologi ramah lingkungan sebagai berikut. Salah satu video sebelumnya yaitu berada di wilayah Jalan Kiai Abdurrahman Wahid. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan di wilayah tersebut yaitu sel surya. Sel surya sendiri disebut sebuah alat semikonduktor yang dimana adanya cahaya matahari dapat menciptakan energi listrik yang berguna. Wilayahnya yang sangat membentang dan tidak ada halangan bagi sinar matahari membuat sel surya ini sangat butuh diterapkan di jalan tersebut untuk mengurangi biaya tagihan di pemerintah. Cara kerjanya pun cukup mudah. Gambarnya seperti berikut. Di pagi hari atau siang hari tersebut, sel surya tersebut atau panel surya tersebut menyerap energi sinar matahari. Jika sinar matahari tersebut tidak ada, maka lampu jalan tersebut otomatis akan menghasilkan energi listrik yang membuat lampu-lampu di situ akan hidup. Dan saya menemukan wilayah yang bernama Bundaran Geladak Serang. Bundaran Geladak Serang itu menghubungkan sebanyak mungkin 4 jalan, yaitu Jalan Selamat Riyadi, Jalan Hor Cokroaminoto, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, dan Jalan Masjid. Mungkin
masyarakat banyak yang masih menggunakan angkutan. Bundaran Jenderal Serang ini sangat ramai. Adapun di pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari itu sangat ramai karena menghubungkan karena 4 jalan tersebut. Aplikasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan di wilayah tersebut yaitu seperti bus surya, karena di bundaran tersebut tidak ada halangan untuk sinar matahari untuk diserap ke bahan bakar bus tersebut. Bahan bakar bus tersebut yaitu hanya sinar matahari, tidak ada seperti solar tersebut yang semestinya angkutan tersebut yang sedemikian. Namun jarang dilakukan oleh pemerintah. Tidak tahu apa penyebabnya. Namun teknologi ramah lingkungan tersebut sangat praktis dan menghemat biaya dan menghemat biaya tentunya, karena hanya membutuhkan sinar matahari biar bus tersebut menyala. Dan yang terakhir yaitu di Jalan Pojok Pramin atau Gang Merangi, yaitu di sekolah SMPN Negeri 9 Kota Probolinggo. Sekolah tersebut ternyata sudah menerapkan aplikasi teknologi ramah lingkungan yang berupa biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dan di dalamnya terbentuk lubang-lubang kecil yang terbentuk karena aktivitas organisme. Manfaat biopori tersebut yaitu mengatasi banjir, dan kedua, tempat pembuangan sampah organik, dapat dijadikan pupuk organik. Ketiga, penyuburan tanaman. 4, menambah daya resap air di lingkungan. 4, menambah daya resapan air. 5, tanah yang semakin sehat karena aktivitas biota tanah. Tanah yang semakin sehat karena aktivitas biota tanah. 6, meningkatkan kawasan hijau. Mungkin biopori tersebut dapat dijadikan pupuk kompos yang daripada sampah tersebut dibakar atau apa gitu, dibakar karena pembakaran tersebut dapat menimbulkan polusi udara. Menurut analisis saya, ada beberapa aplikasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan di Kota Probolinggo, yaitu sel surya di lokasi Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berupa lampu jalanan. Kedua, bus surya di lokasi Bundaran Geladak Serang. Ketiga, biopori di lokasi Hocokra Minoto di salah satu sekolah menengah pertama di jalan tersebut. Namun sudah diterapkan. Namun aplikasi teknologi ramah lingkungan tersebut sudah diterapkan di sekolah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.